waarschijnlijk dan als favoriet verschijnen. Maar we moeten natuurlijk Twente Heracles niet onderschatten. Want ik denk natuurlijk dat ze ook gewoon een sterke ploeg zijn. Ook vorig jaar heb ik dat ervaren. To learn how they play, good to play with other boys, with the new stuff. Training, I feel good. The training was low intensity. Asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, mengonfirmasi dua pemain keturunan bergabung dengan pemusatan latihan, TC, di Spanyol sejak Kamis tanggal 17 November tahun 2022, sore WIB. Adapun kedua pemain yang dimaksud adalah Rafael Struijk dan Zico Jamai Sore. Mereka saat ini menjalani latihan perdana di Spanyol bersama skuad Garuda Nusantara. Besar kemungkinan keduanya akan diturunkan oleh Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Timnas Slovakia U20. Ya benar, Rafael Struijk dan Zico Jamai Sore sudah gabung TC di Spanyol. Mereka datang kemarin, Kamis tanggal 17 November tahun 2022, sore, ujar Nova. Profil Rafael Struijk, pemain keturunan yang disebut-sebut segera gabung Timnas Indonesia U20. Profil Rafael Struijk akan dibahas Okezone di artikel ini. Untuk yang belum tahu, Struijk adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Belanda, tepatnya bersama ADO Den Haag. Ia pun diisukan masuk ke dalam daftar pemain keturunan yang bisa membela Timnas Indonesia U20. Masih berusia 19 tahun, Struijk memang masih berkesempatan untuk membela Timnas Indonesia U20, apalagi saat ini pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong memang sedang mencari pemain keturunan untuk bisa memperkuat Garuda Nusantara. Tak heran jika nama Struijk gencar diberitakan akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Namun, sebelum benar-benar membela Timnas Indonesia U20, ada baiknya mengenal siapa itu Rafael Struijk. Rafael Struijk diketahui memiliki darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya yang berasal dari sang ayah. Pria kelahiran tanggal 27 Maret tahun 2003 itu lahir dan besar di Belanda. Tak heran jika saat ini kewarganegaraan Struijk adalah Belanda. Meski demikian, Struijk yang berposisi sebagai winger kiri itu ternyata sama sekali belum pernah dipanggil untuk membela Timnas Belanda kelompok umur. Hal itu jelas semakin membuat peluang Struijk beralih membela Timnas Indonesia U20 semakin besar. Struijk kecil menimba ilmu sepak bola di Akademi Forum Sport dan pindah ke RKAVV Leidschendam pada 2020 yang lalu. Namun, ia tak lama di akademi tersebut karena dirinya masuk Akademi ADO Den Haag. Perjalanan Struijk di klub yang bermain di kompetisi kasta kedua Liga Belanda itu pun cukup mulus. Sebab sekarang ini meski berstatus winger kiri, Struijk mampu tampil sebagai penyerang tengah dan sayap kanan. Hal itu jelas membuatnya menjadi pemain berguna karena serba bisa. Berikut profil Rafael Struijk. Nama, Rafael Struijk. Tanggal lahir, tanggal 27 Maret tahun 2003. Usia, 19 tahun. Kewarganegaraan, Belanda. Posisi, winger kiri, bisa sayap kanan dan penyerang tengah. Klub, ADO Den Haag. Struijk sudah terdaftar ke dalam skuad senior dari ADO Den Haag. Struijk bahkan sudah dipercaya bermain di Keken Kampioen diisi sebanyak 2 pertandingan. Namun ketimbang hanya duduk di bangku cadangan, Struijk pun dipinjamkan ke klub U21 ADO Den Haag. Jadi, sekarang ini Struijk lebih banyak bermain bersama ADO U21. Bersama ADO U21, Struijk telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 9 laga yang sudah ia mainkan. Sementara itu, Jamai Sore merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah. Dia saat ini tergabung di klub Belanda lainnya, PEC Zwolle. Zico Sore telah mencatatkan 5 penampilan di kompetisi U21 musim ini meski masih tanpa gol. Pemain satu ini diharapkan bisa memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong yang tengah mencari striker utama. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 telah diperkuat 2 pemain keturunan lainnya yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner.
Keduanya bahkan sudah bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Turki. Kedatangan Rafael dan Zico ke Timnas Indonesia U20 diyakini bisa menambah daya gedor saat melawan Slovakia U20. Adapun laga tersebut nantinya digelar pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Hamdan Hamedan kasih kode, pemain naturalisasi ketiga untuk Timnas Indonesia U20 segera diumumkan. Utusan PSSI untuk mengurus pemain keturunan, Hamdan Hamedan, jadi sorotan karena unggahannya di akun Instagram pribadinya, @hamdan.hamedan. Unggahannya itu dinilai menjadi kode soal sosok pemain naturalisasi berikutnya untuk Timnas Indonesia U20. Dalam unggahannya di Instagram, Hamdan Hamedan menampilkan sosok pria yang tengah mengenakan jersey merah dan putih. Namun, tak diketahui muka dari pemain itu lantaran menghadap belakang. Sosok pemain ini menjadi semakin misterius, lantaran nomor punggung hingga nama di jersey-nya di-blur. Tak ayal, sosok pemain ini menjadi misterius. Netizen pun langsung ramai mengomentari unggahan itu. Mereka menebak-nebak siapa sosok di balik gambar yang diunggah oleh Hamdan Hamedan itu. Kode apa lagi ini? Tulis @lenggarisbawah_Gozali08, ini siapa? Tulis @Hakim. Gue pikir Alphonso Davies, tebak netizen @Sipalingtawa. Beberapa netizen lainnya juga memperkirakan bahwa itu merupakan sosok pemain naturalisasi ketiga untuk Timnas Indonesia U20. Diketahui, sudah ada 2 nama pemain keturunan yang dipastikan akan dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 pada turnamen-turnamen penting musim depan. Kedua pemain itu adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Justin Hubner diketahui berkarir di klub elit Inggris, Wolverhampton Wanderers U21 saat ini. Sementara Ivar Jenner, dia membela Jong FC Utrecht. Meski proses naturalisasinya masih berlangsung, Justin Hubner dan Ivar Jenner sudah ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20 di Turki. Bahkan, kedua nama itu sudah ikut bermain dalam laga uji coba di Turki dalam beberapa waktu terakhir. Penampilan Justin Hubner dan Ivar Jenner pun ramai disorot, sebab mereka berhasil tampil ciamik, meski baru menjalani latihan sebentar bersama skuad Garuda Nusantara. Tak ayal, publik yang terkesan menyaksikan penampilan Justin Hubner dan Ivar Jenner mendesak agar pemain lain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 segera diumumkan. Sebab, kehadiran mereka penting untuk membawa Garuda Nusantara bersaing kompetitif di 2 turnamen besar tahun depan.